Itulah beberapa profil sholawat yang familiar bagi kita dan menyebar di masyarakat kita, ya, yaitu sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat tibbil qulub, dan sholawat busyra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhil imam syekhil islam Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi Al-Maghribi wa Syekh Musa Ad-Darir. Thumma ila ruhi Syekh Ahmad bin Ahmad Al-Adawi Al-Maliki Al-Khalawati Ad-Dardir wa ila ruh wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan segenap kaum remaja yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh solehah, mati husnul khotimah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang profil beberapa sholawat seperti sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat tibbil qulub, dan sholawat busyra. Ini kira-kira Nuril Anwar ya, lupa itu saya belum iya, profilnya belum saya tulis. Kira-kira sholawat-sholawat tersebut pengarangnya siapa, cara bacanya bagaimana, dan khasiatnya apa.
Jadi penjelasan ini merupakan kelanjutan dari penjelasan sebelumnya yang membahas tentang sholawat. Pada kesempatan sebelumnya kita membahas apakah sholawat itu boleh dibuat-buat sendiri atau hanya boleh yang langsung dari Nabi. Maka jawabannya adalah sholawat boleh dibuat sendiri. Cuman saya garis bawahi, yang membuatnya para ulama. Ya, kalau kita cukup mengamalkan sholawat yang telah dibuat oleh para ulama. Adapun dalil-dalilnya sudah saya sebutkan, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, yang mana status hadisnya adalah sahih. Ini berdasarkan keterangan Imam Hakim dan yang lainnya. Begitu pula sudah kita jelaskan juga keterangan dari para ulama seperti Syekh Ahmad As-Sawi di dalam Hasyiyah As-Sawi alal Jalalain ketika menafsirkan surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka Imam Sawi mengatakan wasiyagus sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallama katsiratun la tuhsa. Redaksi sholawat kepada Nabi sangatlah banyak dan tidak terhingga. Begitu pula sudah kita jelaskan bahwa Imam Syafi'i pernah membuat sholawat sendiri kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu sholawat yang dibuat oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah. Dan juga sudah kita sebutkan khasiat sholawat tersebut. Juga Imam Syafi'i punya sholawat yang lebih panjang. Allahumma salli ala Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Allahumma wa salli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih. Wa salli ala Muhammadin kama amarta bis sholah alaih. Wa salli ala Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaih. Wa salli ala Muhammadin kama. Satu lagi apa tuh? Itu cukup panjang Pak ya. Nah, itu pembahasan kita pada kesempatan sebelumnya ya, yaitu dalil-dalil dan fakta-fakta bahwasanya para ulama pun banyak yang membuat sholawat sendiri. Nah, meneruskan dari pembahasan sebelumnya, kita akan membahas tentang beberapa profil sholawat. Saya semalam mikir ini sholawat apa aja yang mau dibahas. Saya dapat cuma 4. Tadi Pak Haji bilang, Pak Ustadz sholawat Nuril Anwar. Iya, saya lupa cari profilnya. Ya, nanti nyusul lah tipis-tipis di pembahasan berikutnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sholawat nariyah. Sholawat nariyah ini memiliki nama lain, yaitu sholawat kamilah. Ada lagi nama lainnya, sholawat tafrijiyah. Mungkin Bapak baru dengar kalau ini ya, tafrijiyah. Ada lagi nama lainnya, sholawat taziyah. Jadi namanya ada berapa Bapak sekalian? Ada 4. Sholawat nariyah, sholawat kamilah, sholawat tafrijiyah, sholawat taziyah.
Kenapa dinamakan sholawat nariyah? Dinamakan sholawat nariyah karena sholawat ini akan membakar dosa dan hajat-hajat kita. Artinya dosanya dihapus, hajatnya akan dipenuhi oleh Allah. Makanya disebut sholawat nariyah, sholawat yang membakar. Kalau orang salafi bilang sholawat nariyah, sholawat neraka. Karena nar artinya neraka. Ya, itu kenapa dinamakan sholawat nariyah, sholawat api yang membakar. Dibakarlah dosa-dosa kita dan seluruh hajat kita. Artinya tadi, dosa dihapus, hajat dipenuhi. Kemudian kenapa dinamakan sholawat kamilah? Karena memang diambil dari diksi yang ada di dalam sholawat tersebut. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Maka disebut sholawat kamilah. Kemudian kenapa dinamakan sholawat tafrijiyah? Karena sholawat itu akan membebaskan seseorang dari kesulitan. Tafrij, isim masdar dari farroja yufarriju, yang artinya membebaskan dari kesulitan. Kemudian yang keempat, kenapa dinamakan sholawat taziyah? Karena pengarang sholawat ini berasal dari kota Tazah. Tazah ini satu kota di Maroko. Makanya disebut sholawat taziyah. Nah, itu nama dari sholawat nariyah, ya. Jadi namanya ada 4: nariyah, kamilah, tafrijiyah, taziyah. Cuman yang paling populer, yang paling terkenal yang mana? Nariyah, ya. Atau juga kamilah. Ini nariyah sama kamilah lumayan terkenal. Bagaimana bunyi sholawatnya? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghomamu biwajhil karim wa ala alihi, ya, sampai akhir. Nah, jadi sholawat ini adalah sholawat yang digabung dengan tawassul, ya. Jadi alladzi tanhallu bihi. Nah, bihi itu dengan Muhammad. Artinya apa? Dengan wasilah baginda Rasul kita memohon kepada Allah agar melepaskan segala kesulitan-kesulitan kita. Ini sholawat yang digabung dengan tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas, ya, tawassul dengan Nabi Muhammad. Boleh atau tidak? Boleh. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi dan status hadisnya sahih. Sudah kita bahas, ya. Nah, berarti membuat sholawat sendirinya ada hadisnya kemarin. Kemudian tawassul dengan nabinya juga ada hadis sahihnya. Nah, maka sholawat kamilah ini merupakan sholawat yang digabung dengan tawassul dengan orang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya wajar, ya, kalau orang salafi itu mengatakan sholawat nariyah, sholawat bid'ah. Kenapa? Karena digabung dengan tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lihat profil pengarangnya. Siapakah pengarang sholawat nariyah atau kamilah ini? Pengarangnya adalah Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi Al-Maghribi.
atau kita singkat saja Syekh Ibrahim Tazi, gitu aja ya, Ibrahim Tazi. Nah, Tazi itu adalah satu kota di Maroko, Tazah bahasa sananya ya, kota Tazah yang berada di Maroko. Maroko bahasa Arabnya adalah Maghrib. Bahasa Arabnya apa Bapak sekalian? Maghrib, bukan Isa ya, bukan. Maghrib. Maroko. Al-Maghribi berarti berasal dari Maroko. Nah, jadi Bapak kalau dengar ada satu ulama yang akhir namanya Al-Maghribi misalkan, berarti dia berasal dari Maroko. Kalau berasal dari Indonesia, Al-Indonesi. Nah, kalau berasal dari Banten, Al-Bantani. Dari Cikarang, Cikarangi. Asa nggak enak ya, Cikarangi. Dari Tegal Gede, Tegal Gedei. Aduh. Ya. Nah, jadi seperti itu ya, kayak maksain aja, mengarab-arabkan gitu ya. Al Cengkarengi, Al Tanggerangi, Pak Doni. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi beliau pengarang kitab, pengarang Shalawat Nariyah adalah Syekh Ibrahim At-Tazi Al-Maghribi. Lahir di kota Taza, Maroko pada abad ke-8 Hijriyah atau 14 Masehi. Nah, beliau ini semasa menjadi santri, beliau pernah menuntut ilmu ke Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Mekah, dan Madinah. Jadi pernah keliling beberapa negara Arab untuk menuntut ilmu. Sehingga beliau menguasai beberapa ilmu seperti ulumul Quran, hadis, bahasa Arab, usuluddin, usul fikih, mantik, dan tajwid. Jadi beliau ini bukan orang sembarangan, bukan orang bodoh yang bikin-bikin sholawat, bukan. Beliau ini ahli Quran, ahli hadis, ahli usul fikih, ahli mantik, orang alim. Nah, kemudian apa khasiat dari sholawat nariyah? Inilah yang ditunggu-tunggu oleh jamaah. Ustadz, saya nggak peduli siapa pengarangnya, yang penting khasiatnya apa. Ya, itu yang ditunggu-tunggu ya. Nah, apa khasiat sholawat nariyah? Ada kisahnya. Kisah ini disebutkan di dalam buku Sholawat Nariyah Sejarah dan Khasiatnya yang dikarang oleh Alfian Iqbal Zahasvan. Ada kisah di dalam buku itu, seorang mahasiswa dari Aceh yang kuliah di Maroko. Satu ketika dia mengalami sakit dan setelah diperiksa ke dokter, kata dokter dia mengalami pembekuan di pembuluh darah yang ada di otak. Sehingga kata dokter ini harus dioperasi. Tidak ada jalan lain kecuali operasi. Akhirnya PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Maroko, mereka berkumpul untuk menggelar zikir dan doa bagi kesembuhan mahasiswa tersebut. Akhirnya mereka berkumpul di satu tempat dan membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Kemudian mereka menggunakan media air. Jadi air dibuka tutup botolnya, dibacakan 4.444 sholawat nariyah. Setelah itu air tersebut dikirim langsung
dan diminumkan kepada mahasiswa tersebut. Luar biasanya, ajaibnya maunah dari sholawat nariyah tersebut. Ketika keesokan harinya akan dioperasi, kata dokter, wah ini nggak usah dioperasi. Kenapa? Udah sembuh. Karena ternyata pembekuan darah yang ada di otaknya sudah tidak ada lagi, sudah normal, Pak. Masya Allah. Ini kan keutamaan, khasiat, keistimewaan dari sholawat nariyah. Ya, makanya tidak heran kalau sholawat nariyah ini disebut dengan sholawat tafrijiyah, sholawat yang melepaskan kesulitan-kesulitan. Maka Bapak kalau punya kesulitan, penyakit, ekonomi dan lain sebagainya, maka banyak-banyak membaca sholawat nariyah. Jumlahnya berapa tadi? 4.000. Ya semampunya semampunya ya. Tadi mah mungkin 4.444 itu bagi-bagi. Ya, bagi-bagi. Kalau sendiri-sendiri jadi amalan tiap hari ya bangsa 100 mah bisa insyaallah, bayang. Iya, kalau setiap hari 4 nggak kerja gitu, Pak. Pak Haji Zuntara nggak bakal ke kantor. Jadi seperti itu ya. Itu yang pertama, sholawat nariyah. Ini bisa dilihat referensinya di dalam buku tadi, sholawat nariyah, sejarah dan khasiatnya, yang dikarang oleh Alfian Iqbal Zahasfan. Atau bisa dilihat di dalam kitab Al-Hujaj Al-Bayyinat yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Shadiq Al-Gummari, seorang ahli hadis dari Maroko ya. Yang kedua, sholawat munjiat atau bahasa lainnya sholawat munajat. Ini sama saja, sholawat munjiat, sholawat munajat. Bagaimana bunyinya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballiguna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal. Ya, sholawat nariyah sama munjiat saya yakin bapak-bapak udah hafal semua ya, karena ini sholawat yang populer, terkenal. Siapakah pengarangnya? Pengarang sholawat munjiat ini adalah Syekh Musa Ad-Dorir. Siapa Pak pengarangnya? Syekh Musa Ad-Dorir. Beliau adalah ulama tarekat Syaziliyah. Pertanyaan buat Bapak, yang benar sholatan tunjina atau sholatan tunajjina? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina atau tunajjina? Perorangan apa bareng-bareng nih? Nah itu. Jamak apa? Setunggal apa? Baik setunggal. Bahasa Jawa setunggal ya? Ya baik sendiri-sendiri atau berjamaah, sama lafadznya. Tunjina atau tunajjina. Ya. Maka bisa lihat di dalam kitab Syawarikul Anwar min ad'iyatis sadatil akhyar yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Atau juga bisa dilihat di dalam kitab Syarah Dalail Al-Khairat yang dikarang oleh Syekh Muhammad Mahdi Al-Fasi. Jadi lafadz yang ada di dalam kitab tersebut
adalah tunjina, ya. Solatan tunjina, dari anja yunji, tunjina. Nah, itu yang tertulis di dalam dua kitab tersebut, ada tunjina. Bagaimana jika orang membaca tunajina? Nggak jadi masalah, sama ya Pak ya. Cuman lafadz yang ada di dalam kitab-kitab itu tunjina. Tapi kalau mau baca tunajina juga nggak salah, boleh. Karena secara bahasa sama saja. Tunjina dari anja yunji, tunajina dari najja yunajji, ya. Nah, ini yang ditunggu oleh jamaah. Apa khasiatnya? Ya Pak Ustadz, pengarang sama profilnya nomor 18 dah. Yang penting khasiatnya apa? Ya, apa khasiatnya? Saya ceritakan khasiatnya lewat sebuah kisah ya. Kisah ini terdapat di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhab An-Nafais yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman As-Safuri. Kemudian di dalam kitab Al-Asrar Ar-Rabbaniyah wal Fuyud Ar-Rahmaniyah ala Sholawatid Dardiriyah. Bagaimana khasiatnya? Jadi Syekh Umar bin Ali Al-Lakhami Al-Fakihani Al-Maliki dalam kitabnya Al-Fajrul Munir Fis Sholawat Alan Nabiyil Bashirin Nadhir. Beliau meriwayatkan bahwa Syekh Musa Ad-Dorir, pengarang kitab ini, pengarang sholawat ini, beliau adalah orang yang soleh. Ia bercerita, aku sedang berlayar menggunakan sebuah perahu besar yang terbuat dari kayu. Namun tiba-tiba ada angin besar yang disebut dengan angin al-iklabiyah. Mungkin bahasa kitanya angin puyuh, angin topan ya. Iklabiyah itu angin yang memporak-porandakan. Angin besar lah ceritanya. Dan itu ada di tengah-tengah laut. Jarang sekali orang bisa selamat dari angin tersebut. Sehingga menyebabkan perahu yang ditumpangi oleh Syekh Musa Ad-Dorir menabrak karang. Ada karang besar, ditabrak sehingga perahu tersebut pun bocor, akhirnya karam. Sedikit demi sedikit tenggelam. Nah, pada saat itu orang-orang panik, sibuk berpikir bagaimana caranya menyelamatkan diri. Tapi Syekh Musa Ad-Dorir malah ngantuk. Kebayang nggak Pak, orang-orang lagi sibuk menyelamatkan diri, kumaha carana? Syekh Musa malah ngantuk. Ini perahu dikit demi sedikit tenggelam, beliau malah kok tunduh amat sih aingnya. Orang-orang sibuk menyelamatkan diri, beliau malah ngantuk. Ketika itu beliau pun tertidur. Santai banget sih ini orangnya. Tertidur Pak. Nah tapi di dalam tidurnya itu beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul mengajarkan sholawat munjiat. Jadi ternyata sholawat munjiat itu diajarkan langsung oleh Rasul melalui mimpi. Ketika terbangun dari tidurnya, Syekh Musa Ad-Dorir tiba-tiba sudah hafal sholawat tersebut. Dan Rasul berpesan, "Hei Musa Ad-Dorir, hendaklah kalian semua membaca sholawat ini sebanyak 1000 kali." Kemudian Syekh Musa Ad-Dorir ketika itu sudah membaca sebanyak 300 kali. Maka sedikit demi sedikit perahu yang tadinya karam, hanya menunggu tenggelam, tiba-tiba terangkat lagi. Ya. Dan orang-orang pun diajak untuk membaca sholawat
tersebut, akhirnya mereka selamat dari bencana tersebut. Nah, inilah khasiat dari sholawat munjiat, yaitu bisa menyelamatkan seseorang dari kesulitan, ya. Kemudian di dalam kitab Khazinatul Asrar Jaliyatul Adhkar yang dikarang oleh Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili, juga di dalam kitab Matali'ul Masarrat Bijala Dalail Khairat yang dikarang oleh Syekh Muhammad Mahdi bin Ahmad Al-Fasi. Nah, Syekh Ali Al-Buni dan Imam Al-Jazuli ini ada sebuah wasiat. Beliau berdua mengatakan, siapa saja yang mempunyai hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, maka bacalah sholawat munjiat sebanyak 1000 kali. Pak Ustadz, 1000 kali. Kira-kira banyak gak Pak 1000 kali? Aduh, ini banyaknya itu yang bikin kita males, ya Pak. Yang namanya hajat pengen kekabul, ilok 1 doang. Ya harus ada pengorbanan juga lah. Sebaiknya di waktu malam. Jadi bagusnya itu dibaca 1000 kali setelah sholat tahajud. Berarti tahajudnya kudu jam berapa ini Pak? 1. Waduh. Sholawat al-munjiyah lebih cepat dalam mendatangkan ijabah dari kilat yang menyambar. Ia merupakan eklisir atau bahan untuk mengubah logam murah menjadi emas dan antioksin yang mujarab. Jadi sholawat ini mujarab untuk mengabulkan hajat. Cuman kalau saya cerita seperti ini bukan berarti ini satu-satunya pengabul hajat Pak ya. Habis gitu rebahan, tiduran, gak mau kerja, enggak. Ikhtiar tetap, ya. Doa, zikir, sholawat juga dilaksanakan, ya. Ada ikhtiar, ada dua-duanya harus jalan. Gak boleh doa doang, zikir doang, gak boleh. Harus ada ikhtiar juga. Nah, yang ketiga yaitu sholawat tibbil qulub atau yang disebut dengan sholawat syifa. Nah, ini nanti khusus untuk penyakit ini Pak ya. Barang siapa yang sulit sembuh dari penyakit, maka dianjurkan membaca sholawat syifa atau sholawat tibbil qulub. Bagaimana bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absori wa diyaiha sampai akhir. Hafal enggak Bapak sekalian? Insyaallah ya, pendek soalnya. Siapa pengarang sholawat syifa? Pengarangnya yaitu Syekh Ahmad bin Ahmad Al-Adawi Al-Maliki Al-Kholawati Ad-Dardir. Kita sebut saja Syekh Ahmad Dardir, gitu ya singkatnya. Siapa pengarangnya Pak? Syekh Ahmad Dardir. Beliau seorang ulama dari Mesir. Nah, gubahan sholawat tibbil qulub ini dapat ditemukan di dalam kitab Sa'adatud Daroini fi sholah ala Sayyidil Kaunaini yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, innaha sighatut tibbil dhahiri wal batini tuqra'u alfaini ala ayyi maradin wa qila arba'ati mi'atin fayashfi biidnillah. Sholawat ini merupakan lafad atau redaksi sholawat penyembuh zahir dan batin. Jadi Bapak kalau
sakitnya sakit zahir bisa pakai sholawat ini. Begitu pula kalau sakitnya sakit batin. Kira-kira sakit batin itu seperti apa, Pak? Ya hati kita nggak bener lah ya, kuat tarikannya kepada maksiat, lemah dalam melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Ini kan penyakit batin, maka bisa banyak-banyak bersolawat dengan solawat tibil qulub, biar batin kita disembuhkan oleh Allah sehingga bersemangat dalam ibadah. Berapa kali dibacanya? Dibaca 2000 kali. Allahu Akbar. Tadi 1000 gede banyak tadi. 2000 kali untuk menyembuhkan segala penyakit. Dan menurut sebagian pendapat cukup dibaca 400. Nah iya ya, tat seetik ya, 400 kali. Maka penyakit tersebut akan sembuh tentunya dengan izin Allah. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitabnya Sa'adatud Daraini fi Shalah ala Sayyidil Kaunaini. Yang terakhir, sholawat busyra. Kira-kira sholawat busyra apal enggak, Pak? Iya, saya kalau nggak pakai lagu nggak hafal juga sebetulnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masya wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil. Sayangnya suara saya saya nggak bakat nyanyi, Pak. Kalau bakat nyanyi saya mungkin nggak jadi ustadz ya. Udah ikutan dangdut akademi, saingan sama Nasar, jadi penerus Roma Irama. Ya alhamdulillahnya nggak bakat nyanyi jadi ustadz ini ya. Nah itu sholawat busyra, Pak ya. Siapa pengarangnya? Ternyata sholawat busyra nggak ada pengarangnya. Sama tadi seperti sholawat munjiat ya, yang dimimpikan langsung dan diajarkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholawat busyra sama seperti itu. Salah satu putra dari Habib Hasan Baharun, beliau bermimpi bertemu Nabi dan diajarkan sholawat busyra. Adapun faidah sholawat busyra antara lain melancarkan rezeki, membawa kegembiraan dan kesenangan, melancarkan urusan, mengabulkan segala hajat, diberikan keturunan yang soleh dan dipertemukan dengan jodoh. Cuman bapak-bapak mah jangan pakai niat yang terakhir ini, Pak. Dan bapak-bapak baca sholawat busyra minta jodoh lagi. Ya tapi yang istrinya sudah wafat, nah ini boleh nih sholat busyra nih ya. Berapa kali dibacanya? Dibaca 41 kali setelah sholat subuh. Jadi habis subuh sampai terbit matahari baca sholawat busyra 41. Saya kira ini ringan, Pak, nggak sampai 1 jam kayaknya ya. Nggak sampai 1 jam, cuman 41 kali. Sambil nunggu matahari terbit, baca sholat busyra. Berlalu waktu 16 menit, sholat isyraq, duha, pulang ke rumah. Selain pahalanya pahala haji dan umroh ya. Itu kan hadisnya riwayat Imam Tirmizi, Pak. Pahala haji umroh, sudah kita jelaskan hadisnya. Juga sambil membaca, mengamalkan sholawat busyra, insya Allah hajat-hajat dikabulkan oleh Allah.
tinggal sholawat Nurul Anwar. Insya Allah nanti dibahas ya, sambil kajian-kajian kita berikutnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah beberapa profil sholawat yang familiar bagi kita dan menyebar di masyarakat kita ya, yaitu sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat tibbil qulub, dan sholawat busyra. Coba Pak, sholawat tadi nariyah pengarangnya siapa? Syekh Ibrahim Tazi. Ingat ya, pengarang sholawat nariyah Syekh Ibrahim Tazi. Pengarang sholawat munjiat Syekh Musa Ad-Dorir. Kemudian pengarang sholawat yang ketiga tadi apa? Sholawat tibbil qulub siapa? Syekh Ahmad Dardir. Kemudian sholawat busyra salah satu putra dari Habib Hasan Baharun ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.